Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Siti Rahayu, ada Tessa Hartianti, dan ada Yuyun Sudiar akan menjelaskan tentang kultur sekolah. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian budaya sekolah. Sekolah merupakan sebuah organisasi. Budaya sekolah merupakan budaya organisasi dalam konteks persekolahan. Jadi, dapat dikatakan bahwa budaya sekolah sama halnya dengan kultur organisasi pendidikan. Bila mana kita merujuk pada konsep budaya organisasi di atas, maka budaya sekolah dapat diartikan sebagai kualitas kehidupan sebuah sekolah yang tumbuh dan berkembang dengan berdasarkan nilai spirit dan nilai-nilai yang dianut sekolah. Kualitas kehidupan sekolah sangat tergantung pada spirit dan nilai-nilai yang melandasinya. Oleh karena itu, banyak pakar budaya sekolah yang mendefinisikan budaya sekolah sebagai sebuah tradisi atau bagaimana cara kepala sekolah, guru, dan staf kependidikan lainnya bekerja, belajar, dan berhubungan satu sama lain yang dimiliki dan tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut sekolah. Budaya sekolah mencakup 5 hal, yaitu yang pertama ada kestabilan staf dan tujuan umum sekolah, yang kedua ada bagian kurikulum dan bagian-bagian petunjuk, serta tata tertib yang dibangun bersama melalui konsensus. Yang ketiga ada komunikasi yang terbuka dan jujur yang ditunjukkan oleh staf dan diwujudkan melalui sifat humor dan saling percaya. Yang keempat ada mengetahui kegiatan-kegiatan sekolah, dan yang kelima adalah kepala sekolah dan kepala bidang-bidang lainnya saling mendukung. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu budaya sekolah yang kondusif. Kultur sekolah yang kondusif adalah keseluruhan latar fisik, lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim sekolah yang secara produktif memberikan pengalaman bertumbuh kembangnya kecakapan hidup siswa yang diharapkan. Nah, saya akan melanjutkan materi dari Siti Rahayu, yaitu materi selanjutnya tentang peranan budaya sekolah. Nah, peranan budaya sekolah ini ada dua. Yang pertama itu peranan budaya sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah, dan yang kedua itu peranan budaya sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, budaya sekolah berperan dalam memperbaiki kinerja sekolah. Apabila budaya yang berkembang di sekolah tersebut memenuhi kualifikasi sehat, solid, kuat, dan juga profesional. Nah, budaya sekolah yang memenuhi kualifikasi tersebut mencerminkan jati diri, kepribadian, dan adanya komitmen yang luas pada sekolah tersebut. Adanya budaya sekolah yang baik di lingkungan sekolah akan mampu mendorong guru dan juga siswa untuk bekerja dan berusaha mencapai target hasil tertinggi dalam meningkatkan kinerja sekolah. Nah, iklim yang kondusif dan juga budaya positif dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah. Nah, iklim yang kondusif atau suasana sekolah yang kondusif, adanya budaya positif dalam sekolah ini dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah. Nah, dalam meningkatkan kinerja sekolah ini kan tidak hanya guru dan juga siswa, tetapi adanya tenaga pendidik seperti kepala sekolah maupun staf yang bersangkutan yang masih ada di dalam lingkungan sekolah itu harus berperan dan partisipasi dalam meningkatkan kinerja sekolah. Nah, sebaliknya iklim atau suasana sekolah yang tidak kondusif atau adanya budaya di sekolah yang negatif itu pasti bisa memperburuk kinerja sekolah. Nah, jika kinerja sekolah itu buruk, itu kan cenderung sekolah tidak dapat mengembangkan atau meningkatkan
Ya, meningkatkan kinerja sekolah. Nah, karena dalam peningkatan kinerja sekolah tadi sudah disebutkan tidak hanya guru dan juga siswa, tetapi adanya tenaga pendidik seperti kepala sekolah, adanya staf yang bersangkutan yang masih ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, budaya sekolah yang berperan dalam meningkatkan kinerja guru ini dikemukakan oleh Willow 1998. Dia ini mengatakan bahwa para guru berupaya untuk bekerja, membangun budaya sekolah, menghasilkan pandangan-pandangan yang membangun. Nah, selanjutnya yang B yaitu ada peranan budaya sekolah dalam membangun mutu sekolah atau dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, peningkatan mutu sekolah itu dapat ditunjukkan dengan adanya upaya-upaya program akademik yang baru. Misalnya kebijakan kedisiplinan, pengembangan staf, guru, dan siswa maupun kepala sekolah. Nah, adanya juga kerjasama antara administrasi dengan warga sekolah. Nah, dengan ini semua kan ada upaya-upaya dalam meningkatkan mutu sekolah. Karena hal ini dapat menunjang prestasi sekolah. Bagaimana kita meningkatkan mutu sekolah itu dengan baik? Kita membangun mutu sekolah itu kan juga dilihat dari prestasi sekolahnya. Jika dari prestasi sekolahnya bagus, maka bisa kita meningkatkan atau membangun mutu sekolah. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik budaya sekolah. Nah, karakteristik budaya sekolah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada karakteristik budaya sekolah positif dan juga karakteristik budaya sekolah negatif. Nah, yang pertama yaitu karakteristik budaya sekolah yang positif. Nah, budaya sekolah yang positif dapat menunjang dan meningkatkan kinerja sekolah dan juga dapat meningkatkan mutu sekolah menjadi yang baik. Nah, dengan adanya karakteristik budaya sekolah yang positif ini kan dapat memberikan hal-hal positif di dalam lingkungan sekolah. Nah, ini kan bisa meningkatkan kinerja sekolah maupun meningkatkan mutu sekolah. Nah, sini Peterson 1999 mengungkapkan bahwa di beberapa sekolah itu budaya sekolah yang positif memberikan inspirasi kepada guru untuk belajar berkembang, mengambil risiko, bekerja secara kolektif. Nah, sedangkan menurut Conway 1994, dia ini berpandangan kelas yang lebih kecil dapat meningkatkan komunikasi yang lebih efektif antara guru dengan siswa. Selain itu, ukuran kelas yang lebih kecil akan mempengaruhi terhadap penyampaian materi pembelajaran yang bersifat privat. Nah, di sini kan kelas yang kecil itu menurut Conway dapat meningkatkan komunikasi antara guru dan juga siswa itu lebih mudah. Karena apa? Kelas yang kecil ini kadang kan siswanya itu misal cuma sedikit. Nah, misal 15 sampai 20 orang siswa. Jadi lebih mudah untuk menyampaikan materi. Nah, dan juga ukuran kelas yang kecil ini kan intinya kelasnya itu memadai, nyaman untuk dipakai. Nah, itu untuk penyampaian materi, guru lebih mudah menyampaikan materi dan siswa lebih mudah mendengar. Karena makin besarnya kelas, misal makin banyaknya siswa atau perbandingan antara kelas yang kecil dengan kelas yang besar. Perbedaannya itu untuk kelas yang kecil biasanya 15 sampai 20 orang siswa, sedangkan untuk kelas yang besar itu kan pasti banyak siswanya. Bisa jadi 35 orang sampai 40 orang siswa. Nah, itu untuk penyampaian materinya guru harus memiliki strategi. Nah, untuk karakter, setiap anak kan berbeda-beda karakternya. Jadi, semakin besarnya kelas atau semakin banyaknya siswa itu, guru harus bisa memahami karakter anak tersebut. Nah, itu. Selanjutnya, karakteristik budaya yang bersifat negatif. Karakteristik ini dapat bersumber dari kegagalan sekolah mengembangkan guru dan staf di masa lalu, sehingga kurang terpacu untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan karena adanya ketakutan akan gagal terulang kembali.
Budaya sekolah yang bersifat negatif ini harus diminimalkan, bahkan dihilangkan, sehingga tidak menjadi hambatan bagi sekolah untuk melakukan perubahan. Unsur-unsur budaya sekolah. Budaya sekolah terdiri dari dua unsur, yakni budaya sekolah yang dapat diamati atau biasa disebut dengan artefak, dan budaya sekolah yang tidak dapat diamati dibedakan menjadi dua, yaitu nilai dan asumsi dasar. Yang pertama, artefak. Artefak merupakan unsur budaya sekolah yang berintikan norma perilaku bersama warga sekolah secara keseluruhan. Artefak sekolah meliputi rutinitas, upacara, tradisi, dan mitos. Namun, artefak dapat berubah seiring dengan waktu. Yang kedua, nilai dan asumsi dasar. Unsur budaya sekolah ini tidak dapat diamati atau bersifat abstrak karena terletak dalam kehidupan bersama. Nilai berkaitan dengan hal-hal yang dianggap normal dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Sementara itu, asumsi dasar berkaitan dengan keyakinan yang dianggap sudah ada oleh warga sekolah. Nilai dan asumsi dasar sebagai unsur budaya sekolah dianut bersama oleh warga sekolah berdasarkan hal yang penting, baik, dan benar. Sekian penjelasan dari kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.